Itulah kalau polisi tidak mengerjakan tugasnya dengan benar ya, mengentengkan ya, tidak menjalankan SOP yang benar. Cek sperma tidak diperiksa secara benar, rekaman CCTV dihilangkan seenak jidat. Hola netizen yang tercinta, Mel-Mel saksi kunci kasus Vina Cirebon mengurai rasa penyesalannya. Mel-Mel rupanya menyesali aksinya yang membongkar kasus Vina Cirebon ke media. Belakangan kabar terbaru dari Mel-Mel pun jadi sorotan. Pasalnya beberapa hari setelah membongkar kasus Vina Cirebon di televisi, Mel-Mel mendadak menghilang. Hingga akhirnya terungkap nasib dan kabar terkini Mel-Mel yang membuat orang penasaran. Diwartakan sebelumnya kesaksian Mel-Mel soal kronologi Vina dan Eki sekelompok orang pada tahun 2016 itu membuat banyak pihak terkejut, termasuk tim Hotman Paris yang kini jadi pengacara keluarga Vina. Sebab dalam wawancara di program televisi, Mel-Mel mengurai cerita mengejutkan soal kronologi kasus Vina Cirebon. Dengan nada bicara tegas, Mel-Mel mengaku melihat sendiri momen saat Vina dan Eki hingga sekelompok orang. Dalam ceritanya itu, Mel-Mel mengakui ia adalah teman dekat almarhum Eki. Setelah Mel-Mel mengurai pengakuan tersebut ke media televisi, ia pun jadi perbincangan. Melihat langsung wawancara tersebut, Putri Maya Rumanti tim Hotman Paris pun tampak shock. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Jadi begini ya, ini pendapat saya, bisa salah bisa benar. Saya tidak yakin saya tidak yakin pernyataan Mel-Mel 100% di TV One kemarin. Ya, karena yang pertama dia bilang dia sudah menganggap Vina dan Eki seperti adik. Jadi di situ dia ingin seolah-olah dia sangat menyayangi mereka, jadi tidak ada kemungkinan dia terikut, kan gitu. Yang kedua, dia tahu detail peristiwa si Egi. Pertama si ini melakukan ini, si itu melakukan ini. Dia tahu detail tempat kejadian perkaranya itu, dia tahu detail si Mel-Mel ini. Dan dia juga bilang berapa lama, sekitar sejaman. Sejam itu lama. Dia bisa mencari bantuan warga kalau dia memang sayang dengan Eki dan Vina seperti anggap adik. Tapi dia tidak lakukan. Oke lah, nggak sejaman, setengah jam lah. Setengah jam juga lama untuk orang di... Tapi dia tidak melakukan sesuatu. Dan dia hafal kejadiannya. Ya, berapa persen dia hafal kejadiannya. Jadi saya ragu bahwa entah dia ikut atau bagaimana, kan gitu. Nah, yang kedua, saya merasa bahwa kesaksian dia dicocok-cocokkan dengan AF. Kesaksian AF yang pakai masker itu. Ya, karena ketika Saka bicara, ini hati nurani saya lebih percaya pada Saka. Jadi Saka memang tidak ikut dalam pandangan saya. Ya, tidak ikut. Dan ketika AEF bilang Saka ikut, si saksi Mel-Mel ini tiba-tiba bilang Saka ikut juga. Saya nggak percaya. Yang kedua, si AEF bilang di tempat dekat sana ada warung. Padahal warga bilang tidak ada warung. Kemudian si Mel-Mel bilang muncul, si Mel-Mel ini ada warung. Berarti dalam pandangan saya, si AEF dan Mel-Mel ini satu kesatuan. Jadi harus disamakan kesaksiannya. Kalau satu kena, yang satu kena. Kalau AEF kena, Mel-Mel kena. Mel-Mel kena, AEF kena. Gitu dalam pandangan saya ya. Jadi mereka disatu-satukan, dikompakkan kesaksiannya. Itu dalam pandangan saya. Jadi saya kurang yakin dengan kesaksian siapa ini? Mel-Mel ini di TV One. Maksudnya begini, kalau di podcast si Mel-Mel ini muncul, dia bisa jujur. Namun setelah itu apa yang terjadi pada dia, kita nggak tahu. Ketika muncul di TV One, dia menangis. Ya, kalau menangis sedih. Ya, bagaimana kalau menangis ancaman, menangis ketakutan? Kita nggak bisa bedakan. Kalau di podcast dia waktu itu masih bisa jujur, tapi setelah itu apa yang terjadi pada dia? Tiba-tiba nongol di TV One dalam keadaan kayak entah ketakutan atau sedih. Jadi saya nggak yakin dengan AEF maupun Mel-Mel ini. Ya, nggak murni dalam pandangan saya. Ini adalah kuli bangunan bersatu guys, membela kasus Vina, membela para kuli bangunan. By the way ya guys, kalian tahu kan guys, semalam aku tuh nonton, aku tuh scrolling, cuman aku cari lagi pagi ini udah nggak ketemu gitu. Semalam aku lihat cuplikan kayak gini guys. Jadi ada satu kayaknya pengacaranya si Peggy yang ketangkep ini, yang dikambing hitamkan ini guys. Nah itu mendatangi bersama siapa ya itu ya, kayaknya cuman pengacara nih,
terus bawa kamera, ada kameranya gitu ya, mewawancarai tempat kerjanya si Peggy yang dikambing hitamkan ini pada tanggal 27 Agustus gitu. Di daerah mana itu aku lupa ya. Aku semalam sempat bikin VT-nya, cuman karena aku kecapean banget, terus HP ku lowbat, terus gak ke save deh, udah hilang gitu aja gitu. Dan aku mau cari lagi VT-nya udah nggak ketemu gitu. Nah jadi guys, intinya si Peggy yang dikambing hitamkan ini sebenarnya itu pada tanggal 27 Agustus itu dia itu kerja gitu ya, dia kerja dan ada resif gajinya gitu, ada bukti bil gajinya gitu ya pada hari itu gitu. Sama dia kerja sama bapaknya juga gitu ya sebagai kuli bangunan, katanya mengerjakan rumahnya Ko Acengnya. Ko Aceng atau Ko Aceng lah gitu. Ko Aceng ya kalau nggak salah ya. Kayak gitu guys. Jadi ya si Peggy yang ketangkep ini fix adalah kuli bangunan yang bekerja pada tanggal 27 Agustus. Fix dia cuman dijadikan kambing hitam oleh kepolisian dan pihak-pihak yang berkepentingan. Ya, bahaya banget ya kalau ini nih bener-bener di luar bener-bener dia itu ditangkep hanya karena namanya sama gitu ya, bener-bener hanya salah tangkap gitu, mentang-mentang sama nih ya, namanya Peggy Setiawan sama kayak anak pup gitu ya, nggak berani nyebut aku, sama kayak nama anak yang sudah dicoret dari Wikipedia yang sudah tidak diakui lagi oleh keluarganya sudah dicoret dari kakak juga kali ya, pastilah gitu ya guys. Update terbaru kasus Vina ini, bahwa Peggy itu benar tidak bersalah dan harus segera dibebaskan. Kalian Polres Cirebon Kota, Pak Rudiana, tolong bebaskan Peggy Setiawan, kuli bangunan yang tidak bersalah, yang pada tanggal 27 Agustus dia sedang bekerja mengerjakan rumahnya Ko Aceng ya, kalau nggak salah ya. Kalian coba cari ya, atau kalian yang ketemu videonya kalian boleh bagikan ke aku di kolom komentar guys ya, biar aku bisa merepostnya juga gitu. Karena aku bener-bener lihat itu sebelum aku tidur semalam, dan aku sempat bikin, aku stitch juga gitu. Tapi setelah aku cari-cari lagi, setelah aku terbangun tidak ada. Aneh kan? Ya udah gitu aja ya guys ya. Update terbaru dari kasus ini. Hayo, kasus Vina tidak hanya hacker bersatu, netizen bersatu, tapi juga kuli bangunan bersatu. Luar biasa memang kasus ini ya, luar biasa. Sampai kuli bangunan pun bersatu gitu. Aku jadi apa ya, jadi mempertanyakan gitu ya kan, apa 8 yang ketangkep ini, maksudnya yang 7 yang masih di penjara ini yang katanya kuli bangunan gitu kan ya, emang itu kuli bangunan semua atau bagaimana itu? Aduh nggak ngerti deh, apa yang ketangkep itu yang dikambing hitamkan tuh memang sengaja gitu, kuli bangunan gitu. Entahlah guys, itulah kalau polisi tidak mengerjakan tugasnya dengan benar ya, mengentengkan ya, tidak menjalankan SOP yang benar, cek sperma tidak diperiksa secara benar, rekaman CCTV dihilangkan seenak jidat ya kan. Konon katanya ada loh CCTV, ada otopsi sperma harusnya pun ada, tapi kenapa semua itu tidak dijadikan dasar untuk memenjarakan yang menjadi pelaku sebenarnya gitu. Justru pelaku yang sebenarnya malah diselamatkan.
malah mengkambing hitamkan seorang kuli bangunan ya. Wes ngamuk lah ini kuli-kuli bangunan satu Indonesia ini gitu ya kan. Apa nggak ngamuk gitu kan? Masa yang dikambing hitamkan kuli bangunan, mentang-mentang kuli bangunan gajinya nggak segede pejabat gitu. Padahal pejabat itu makan uang dari pajak negara, dari uang rakyat gitu ya. Seperti itulah guys ya. Kasus ini memang layak membuat para kuli bangunan ngamuk ya. Para kuli bangunan di Indonesia ini ngamuk dan berdemo. Ya, kuli bangunan bersatu, hacker bersatu, terus apalagi advokat bersatu, apalagi ya, semua pada bersatulah pokoknya membela kasus si Vina ini ya. Itu aja update terbaru kasus ini di pagi hari ini. Thank you for watching and God bless you.